Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil Rizky Baya dengan NPM 107021893. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan tugas akhir saya. Adapun judul tugas akhir saya yaitu perencanaan persediaan bahan baku dan cadangan pengaman untuk produk Petkom Kelas 2A dengan menggunakan model probability sederhana. Studi kasus PT Sinar Terang Logam Jaya. PT Sinar Terang Logam Jaya beralamat di Jalan Raya Cikarang nomor 49B, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Perusahaan didirikan secara resmi pada tanggal 28 September 1998. Perusahaan menjadi supplier komponen-komponen otomotif atau spare part motor untuk beberapa perusahaan besar yaitu PT Federal Motor, PT Inti, Panjang Indonesia, PT Honda, dan sebagainya. Lalu ada pun produk yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu pompa bensin, dudukan tangki bensin, standar motor, pedal, dan sebagainya. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian saya pada kali ini yaitu kepada Petkom level kelas 2A dengan bahan baku plat galvanis ketebalan 1 mm. Fungsi dari produk tersebut yaitu sebagai dudukan tangki bensin untuk motor merek Honda. Pemesanan dari produk ini selalu ada setiap bulannya, namun dengan jumlah yang berfluktuatif. Permasalahan yang dialami oleh perusahaan PT Sinar Terang Logam Jaya yaitu perusahaan mengalami kekurangan persediaan bahan baku. Kekurangan persediaan bahan baku selama proses produksi terdiri dari beberapa faktor yaitu pembelian bahan baku, kedatangan bahan baku tidak sesuai standar perusahaan. Dari kekurangan persediaan tersebut, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan dari customer. Selain kekurangan persediaan yang menjadi faktor tidak terpenuhinya permintaan dari customer, terdapat juga beberapa faktor yaitu jam kerja perusahaan dan juga adanya human error saat proses produksi berlangsung. Jadi faktor human error ini perusahaan mengalami kerusakan bahan baku saat proses produksi. Lalu selanjutnya terdapat data yaitu total produksi pada periode 2022. Dilihat pada tabel tersebut, perusahaan mengalami kekurangan produksi selama 6 bulan. Lalu ada setiap bulan perusahaan mengalami kesehatan produk saat proses produksi. Lalu poin ketiga yaitu total kekurangan dalam satu produk yang dialami oleh perusahaan sebesar 15.423 unit produk. Selanjutnya ada data pembelian dan kedatangan bahan baku. Dilihat dari tabel tersebut pada periode 2022 perusahaan mengalami keterlambatan sebanyak 5 kali. Selanjutnya ada data reject bahan baku produk. Dari tabel tersebut perusahaan mengalami reject bahan baku sebanyak 7 kali atau 7 bulan dalam satu periode. Total reject dalam satu periode pada periode 2022 sebesar 42,63%. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, poin pertama yaitu berapa kuantitas pembelian bahan baku untuk mengantisipasi kekurangan persediaan dengan biaya minimum pada produk Petkom level kelas 2A dengan menggunakan metode probability sederhana. Yang kedua, berapa kuantitas stok pada produk Petkom level kelas 2A yang sebaiknya disediakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan oleh perusahaan dengan biaya minimum menggunakan metode probability sederhana. Lalu poin ketiga yaitu berapa jumlah perbedaan total inventory cost kebijakan saat ini dan kebijakan usulan pada produk Petkom level kelas 2A. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian poin pertama yaitu menentukan kuantitas pembelian bahan baku produk Petkom level kelas 2A dengan menggunakan metode probability sederhana. Poin kedua menentukan kuantitas stok untuk bahan baku produk Petkom level kelas 2A dengan menggunakan metode probability sederhana untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya jumlah produksi. Poin ketiga yaitu menghitung perbedaan total inventory cost kebijakan saat ini dan kebijakan usulan pada produk Petkom level kelas 2A. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini. Poin pertama dalam batasan masalah ini yaitu peneliti berfokus pada produk Petkom level kelas 2A. Lalu yang kedua peneliti berfokus pada perencanaan bahan baku yang dibutuhkan dan ketersediaan stok untuk produk Petkom level kelas 2A dengan menggunakan metode probability sederhana. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini terdiri dari 8 poin. Yang pertama yaitu dinamalitas. Dinamalitas ini menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov. Untuk data yang diuji yaitu ada data pembelian bahan baku dan data real time. Untuk data tersebut diterima dikarenakan nilai dari item FS lebih kecil daripada nilai Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedua ada data real time. Data real time yang didapatkan yaitu 6,91 hari, 91 hari atau 0,31 per bulan. Selanjutnya standar deviasi real time didapatkan hasil 1,32 per hari atau 0,06 per bulan. Data permintaan bahan baku produk Petkom level pada periode 2022 yaitu sebesar 99,74. Lalu ada standar deviasi kebutuhan bahan baku selama urusan perencanaan didapatkan hasil sebesar 6,73. Lalu yang ketujuh adalah standar deviasi kebutuhan selama waktu real time didapatkan hasil sebanyak 7 plat. Lalu yang terakhir ekspektasi kekurangan inventory atau N sebesar 0,5 plat. Selanjutnya melanjutkan pada perhitungan stok, perhitungan dollar poin dan juga perhitungan general. Perhitungan stok didapatkan sebesar 12 plat di mana hasil ini menandakan bahwa perusahaan dapat memberikan tingkat pelayanan sebesar 98,46%. Selanjutnya perhitungan dollar poin didapatkan 38 plat. Yang ketiga, ukuran bahan pemesanan didapatkan sebesar 309 plat dalam PPT pemesanan dalam satu periode. Selanjutnya ada perbandingan atau perhitungan inventory cost saat ini dan usulan. Dilihat dalam tabel untuk hasil total inventory cost saat ini didapatkan sebesar 1.863.681.000. Untuk usulan didapatkan 1.490.491.000. Selisih yang didapatkan yaitu sebesar 373.160.350 rupiah. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu permintaan PT Honda pada periode 2022 kepada PT Sinar Terang Logam Jaya untuk memesan produk Petkom level kelas 2A sebanyak 1.197 plat dan hasil untuk kebijakan optimal di mana diketahui jumlah ukuran lot pemesanan ekonomis yaitu sebesar 309 plat per pesan dengan jumlah stok sebesar 12 plat yang harus disediakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan kekurangan persediaan. Lalu ada dollar poin atau pemesanan ulang dilakukan jumlah persediaan yang dimiliki sebesar 38 plat. Lalu poin kedua yaitu tingkat pelayanan yang mampu diberikan oleh PT Sinar Terang Logam Jaya adalah sebesar 98,46% dengan probabilitas terjadinya stock out yang diharapkan oleh perusahaan sebesar 5%. Dengan kata lain bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan customer sebesar 1,4%. Hasil ini sudah dapat dikatakan baik dikarenakan tingkat pelayanan yang mampu diberikan oleh perusahaan sudah mendekati 100%. Lalu yang ketiga, kebijakan usulan menghasilkan total inventory cost yang lebih kecil dibandingkan kebijakan perusahaan saat ini. Jika dilihat sisi jumlah ongkos pemesanan kebijakan usulan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh frekuensi pemesanan kondisi usulan yang lebih sedikit dibandingkan dengan frekuensi pemesanan kondisi saat ini. Namun ongkos pemesanan yang kecil dapat mempengaruhi biaya simpan menjadi lebih besar pada kondisi usulan. Hal ini dikarenakan terdapat bahan baku yang lebih banyak disimpan pada gudang bahan baku perusahaan dan juga penambahan set stok. Adapun selisih total inventory cost saat ini dan usulan yaitu sebesar 373.150.350 rupiah. Penurunan biaya persediaan yang terjadi tersebut sebanyak 20% dari nilai awal biaya persediaan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.